Gila, jahat banget ya. Ya Allah, padahal aku sama sekali nggak tahu apa-apa loh. Lihat, baca, anak haram punya anak haram, upsi. Halo, bye pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, bye. Jadi bye, di video gue sebelumnya, si Kode Blue ini kan menunjukkan sosok aslinya di channel YouTube Dr. Richard Lee gitu ya. Cuma dia kayak pakai kacamata gitu, bye. Nah, kali ini di channel YouTube-nya Bang Denny Sumargo, lu bisa ngeliat wajah aslinya Kode Blue atau Bang William. Karena sebenarnya Kode Blue itu emang di manage sama dua orang gitu ya, yaitu Mbak Rosa dan juga Bang William. Dan di video Bang Densu juga si Kode Blue ini dipertemukan dengan Nyak Kopsah gitu. Dan fun fact-nya juga Bang Densu ini kan naikin video Kode Blue sama Nyak Kopsah di TikTok duluan gitu ya. Nih videonya. Datang dia kesini. Ngomong apa itu tadi bang artinya? Tuh makanannya enak. Ini. Woi. Yang kerok gue lagi sama lu. Salim memborong tuh Salim. Salim. Makan nih, kehormatan. Ini Betawi ketemu Medan nih berat nih. Semuanya lakukan yang terbaik aja, ungkapin dengan yang baik-baik. Pokoknya kita baikin aja semuanya ya. Oke, gimana Bang Denny? Biasanya kalau ada masalah berakhirnya bijak tuh. Iya. Orang marah mah udah biasa, namanya manusiawi. Iya. Kalau udah ketemu mah jadi saudara, jalin silaturahim. Udah jangan pada jadi kompor lagi. Lo nggak bawa plastik? Jangan macam-macam. Buat para netizen, Dikomporin pokoknya lagi. semuanya anak gue maafin semuanya. Males gua bang kalau begini. Hah? Ah orang damai. Oke gua nonton dulu. Ja. Nah, ternyata ini tuh video behind scene dari video yang ada di YouTube-nya. Dan respectnya gue, ternyata Nyak Kopsah ini datangnya tuh dadakan gitu, bay. Setelah ditelepon sama Bang Densu untuk menuntaskan permasalahannya dengan Kode Blue. Karena emang awal-awal bintang tamunya tuh aslinya cuman si Kode Blue ini doang. Dan inti dari video yang ada di channelnya Bang Densu ini, akhirnya ya mereka ini berdamai dan malah saling respect gitu. Dan setelah mereka berdamai, ternyata sebelum-sebelumnya ada postingan story dari Instagram si Burhan gitu ya. Dimana ini mohon maaf, gue nggak bisa menampilkan karena video storynya sendiri tuh pas gue record di laptop kantor, itu filenya korup anjir. Nih sibal. Tapi intinya si Burhan ini kayak melakukan playing victim, seolah-olah dia ini korban gitu, karena anak dan cucunya jadi kena hate comment sama netizen. Yang padahal itu semua tidak akan terjadi kalau si Burhan ini ya diem-diem aja gitu, gak usah ikut campur dan sadar diri gak perlu menertawakan fisik orang lain atau menyebarluaskan masalah internal orang lain gitu. Bahkan gara-gara tingkah lakunya sendiri, anaknya tuh sampai speak up gitu, bay, karena kena mental gara-gara tingkah laku ibunya gitu ya. Ini kita setel videonya. Aku sampai deg-degan dan gemeteran banget ya. Ya ampun, aku baru lihat TikTok dan juga Instagram, semua sosial media aku tuh udah rame banget ngehujat aku. Padahal aku sama sekali nggak ikut-ikutan dan nggak speak up juga. Dan yang paling bikin aku sedih adalah bawa-bawa anak aku yang baru umur 8 tahun. Ini aku baru nunjukin belum 1%-nya. Gila, jahat banget ya. Ya Allah, padahal aku sama sekali nggak tahu apa-apa loh. Lihat, baca, anak haram punya anak haram, upsi. Aku bukan orang baik, ini fakta. Walaupun ini fakta, semoga kamu ngerasain apa yang aku alamin. Semoga hidup kamu gak bahagia. Dan ketika kamu ngalamin hal aku sampai deg-degan yang gak bikin kamu suka, ingat itu doa dari aku. Contoh lagi, belum move on Doanya sama buruk maskot kan, Dufan anjir, ini anjir. bla bla bla. Sama aja ternyata kayak emaknya. Wow, luar biasa loh. Kok bisa ya, maksud aku orang bisa ngetik hal itu. Oke, kalau misalkan aku yang salah, aku akan terima dengan lapang dada. Aku dihujat. Masalahnya aku sama sekali gak ikut-ikutan loh. Satu lagi, ini nih, udah oplas aja maksimalnya segini.
Maaf ya kalau aku jelek, aku juga gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dipilih pengen jadi cantik atau jelek, aku juga pasti pengen jadi orang cantik. Tapi satu hal yang kamu tahu, hidung aku ini sama sekali gak dioperasi. Aku memang tahun kemarin pernah operasi, tapi itu aku udah lepas semuanya. Yang gak bikin kamu suka, ingat itu doa dari aku. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay. Video anaknya ini kena mental. Ya sebenarnya semua anak itu gak ada yang haram gitu ya, cuman cara buatnya aja. Dan gue juga gak setuju gitu sama para netizen yang menghina anak atau cucunya si Burhan ini, karena memang mereka ya tidak ikut terlibat gitu. Bahkan di video gue sebelumnya juga sebenarnya gue udah tahan-tahan gitu ya biar gak ngomong, tapi malah banyak netizen yang mewakilkan. Mantap kalian. Ya namanya netizen di dunia maya tuh nggak bisa dikontrol gitu ya Bay. Jadi yang harusnya ngekontrol itu ya diri kita sendiri dalam menggunakan sosial media. Dan juga di storynya si Burhan beberapa hari yang lalu, dia ini kayak merasa kecewa gitu karena telah membela Bang Madun, yang dimana padahal Bang Madunnya sendiri nggak minta dibela. Oh ini gue nemu potongan storynya gitu ya di TikTok. Ini kita setel aja Bay. Kita baca aja deh. Kedua video yang saya buat di tanggal 14 malam dan 23 sore September 2023 tidak lebih dan tidak kurang karena ingin membantu seseorang yang saya kenal dan saya anggap baik, tapi ternyata blunder dan balik ke arah saya sendiri. Nasi sudah menjadi dubur. Saya Farida Burhan. Saya akan tetap melangkah ke depan dan bertanggung jawab dengan semua kejadian yang sudah membuat jagat maya sosial media Indonesia heboh berhari-hari. Ambil hikmahnya dari langkah apa yang sudah Omai lakukan dalam membantu seseorang dan apa yang menimpa Omai saat ini. Jangan terlalu membantu menolong yang berlebihan atau bukan keluarga, sahabat sejati. Terkadang kebaikan kita bisa menyerang balik ke kita. Mental boleh baja, tapi tidak semua orang di sekeliling kita bermental sama seperti kita. Learning, lu yang learning anjir. Anda yang menelpon, Anda yang mengirim semua video, Anda yang mengirim semua chat, Anda yang kasih ide ini dan itu. Orang Anda apa ini lanjutannya anjir? Mengupload semua video tapi saya diam saja karena kasihan pada Anda. Again learning from the mistake. Lu ngetik yang bener kek. Aduh Burhan. Jadi di VT ini gitu ya, dia berusaha menjelaskan kalau video dia yang ngatain atau mengupload permasalahan si Kode Blue itu adalah permintaan dari Bang Madun. Ini sepenangkapan gue gitu ya Bay. Saya akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Saya akan tetap beraktivitas seperti biasa setiap hari. Terima kasih buat kejadian ini. Jangan terlalu membantu berlebihan kecuali untuk anak, cucu, keluarga, dan sahabat pena. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay, video storynya si Burhan ini. Dan sebenarnya ini tuh kayak masih kurang storynya. Ada potongan story dia juga sebenarnya ya yang menunjukkan dia melakukan playing victim gitu, yang seperti gue bilang tadi. Dan yang bikin sebelnya lagi nih Bay, dia kan sempet gitu diundang ke salah satu stasiun TV sama Bang Madun. Dan kalau lu lihat videonya gitu ya Bay, Bang Madun ini kayak gelisah gitu Bay. Karena memang sebenarnya Bang Madun sendiri tuh kayak udah legowo sama kasus ini dan permasalahannya juga udah mulai tenang. Tapi si Burhan ini kayak ngomporin terus gitu Bay. Ini videonya nggak bisa gue setel karena takut kena copyright gitu ya. Mohon maaf ini mah. Dan di video ini juga si Burhan ini membeberkan alasan dia kenapa dia melakukan doxing. Karena katanya untuk memancing Kode Blue agar mau memunculkan wajahnya. Supaya UMKM nih pada tahu gitu ya kalau si Kode Blue ini datang ke tempatnya harus hati-hati gitu Bay. Buceng. Berasa Itachi banget lu. Dan yang bikin gondoknya lagi juga sebenarnya sama para hostnya ini. Si Burhan ini kayak dikasih kesempatan untuk meminta maaf ke Kode Blue. Tapi ternyata emang dianya bebel gitu ya. Dia ini gak mau minta maaf. Batu. Dan dia juga kan diundang podcast gitu ya sama Melanie Ricardo. Nah sebagai manusia yang bijak kita seharusnya melihat penjelasan dari dua sisi. Tapi kalau lu nonton ini video, emosi lu.
Ini contoh yang bikin emosi salah satunya tuh dia mengakui mereview jelek snack Al Eldul gitu ya. Karena di snacknya itu ada bulu ayamnya. Lantas apa bedanya sama Kode Blue yang bilang tentang tai udang yang dimana di udang itu emang ada tainya? Kan aneh ya pola fikrinya. Ini yang diangkat implan payudara yang keambil akal sehat. Kocak. Dan yang di luar Nurulnya nih ya, si Burhan ini ngebahas standar tentang mereview makanan gitu. Dimana standarnya itu berpatokan sama cara dia mereview makanan. Padahal kan setiap konten kreator pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Lu mau banget jadi trend center di dunia per food vloggeran apa? Burhan, sadar lu. Burhan. Ini lu tonton sendiri dah bay videonya. Kayaknya nih efek anestesia dari pencabutan implan payudaranya masih berefek jangka panjang gitu ya. Tingkah lakunya kayak pingkan mambo kalau dilihat-lihat. Burhan. Ya oke lah bay, segitu aja video gue kali ini. Ya intinya mah Bang Madun ini udah pada damai gitu ya sama para food vlogger yang kemarin nge-review dia. Dan kalau lu nonton full videonya yang ada di Bang Densu, Bang Madun ini aslinya ya emang baik kok, polos gitu bay. Dan dia juga ngejelasin kenapa ada video yang dia marah-marah tuh. Karena emang dia cuma takut restonya itu rusak dan jadi tidak bisa memperkerjakan saudara-saudaranya. Karena emang dulu juga dia cerita kalau di restonya itu sering banget gitu ya ada orang yang mau ngejatuhin. Kayak ada kecoa di botol kecap gitu contohnya. Ya intinya Bang Madun ini takut nggak bisa menafkahi saudara-saudaranya gitulah baik. Emang orang baik sih Bang Madun ini ya, cuman salah temenan aja gitu ketemunya sama nenek lampir. Hey Burhan, sekarang kamu sendirian. Ya emang padahal dari awal juga si Burhan ini nggak diajak gitu ya, tiba-tiba ngikut nimbrung. Kocak. Ya oke bye, Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.